warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Faisal Jika Fajri dengan NPM 237002046. Di sini saya sebagai kelompok 9 yang mendapatkan tugas untuk mengobservasi perencanaan PLTS floating di Situ Gede Tasikmalaya. Di sini kita ada mengenali teknologi FPV dulu ya, di mana mekanisme dan keunggulan FPV ini atau floating photovoltaic adalah penangkapan energi matahari pada surya fotovoltaik yang menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik arus searah atau DC, yang dimana prinsip kerjanya itu sama seperti PLTS, yaitu memanfaatkan efek fotovoltaik pada material semikonduktor silikon yang mendukung energi bersih dan ramah lingkungan. FPV ini tidak menghasilkan emisi CO2, polusi udara, kebisingan tinggi, sehingga sangat cocok mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. Lalu di sini kita ada latar belakang dulu, yang dimana tempat yang kita pilih ini tepatnya di Situ Gede, Kota Tasikmalaya, dengan latar belakang yang merupakan salah satu kawasan perairan memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTS terapung, dimana selain memiliki luas perairan yang cukup memadai, kawasan ini juga mempunyai intensitas radiasi matahari yang sangat tinggi, sehingga mendukung proses pembangkitan energi listrik tenaga surya. Lalu di sini ada kawasan Situ Gede, juga merupakan area wisata dan pusat aktivitas masyarakat yang membutuhkan suplai listrik stabil untuk penerangan, fasilitas umum, serta kegiatan UMKM di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar, masih terdapat beberapa titik di kawasan Situ Gede yang minim penerangan, terutama pada area jogging track, dermaga, pos tiket, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Selain itu, pedagang dan pelaku UMKM di sekitar kawasan juga mengalami permasalahan tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga sering menyebabkan kerusakan peralatan elektronik seperti kulkas dan alat usaha lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan listrik di Situ Gede ini terus meningkat, namun belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas sistem kelistrikan yang optimal. Lalu pemanfaatan teknologi floating PV di Situ Gede ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut, yang selain mendapatkan hasil energi listrik ramah lingkungan, FPV juga memiliki beberapa keunggulan dibanding PLTS darat, yang seperti tidak memerlukan lahan tambahan, meningkatkan efisiensi panel akibat efek pendinginan air, serta membantu mengurangi penguapan air dan pertumbuhan alga pada permukaan danau. Dengan demikian, penerapan PLTS terapung ini tidak hanya mendukung kebutuhan energi kawasan wisata, tetapi juga mendukung aspek lingkungan dan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya ini menghasilkan energi listrik dari sumber energi terbarukan, yaitu memanfaatkan matahari, lalu memenuhi kebutuhan listrik kawasan wisata dan fasilitas umum, menjaga kestabilan suplai listrik bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar Situ Gede. Lalu kita juga ada manfaat untuk ekonomi, mengurangi biaya penggunaan listrik jangka panjang, membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM melalui ketersediaan listrik yang lebih stabil. Lalu juga mendukung pengembangan ekonomi kawasan wisata Situ Gede menjadi investasi energi jangka panjang yang efisien dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada hasil wawancara, yang dimana kita melakukan hasil wawancara ke beberapa pihak, yaitu BPSDA dan masyarakat sekitar. Di sini ada pihak BPSDA yang menjelaskan bahwa listrik dari PLTS ini sangat direncanakan untuk mendukung pengembangan fasilitas wisata di masa depan, seperti pembangunan Tugu Kujang dan penambahan fasilitas lainnya yang membutuhkan daya listrik cukup besar. Pihak BPSDA juga menyampaikan bahwa realisasi pembangunan masih terkendala anggaran yang saat ini baru mencapai sekitar 16%. Lalu ada potensi radiasi matahari, yang dimana potensi radiasi matahari ini tidak selalu tinggi, bahkan selalu ada terjadi penurunan intensitas cahaya
yang hingga mencapai 84% saat cuaca mendung. Fluktuasi ekstrim ini mewajibkan integrasi sistem penyimpanan baterai B, B, BES yang berkapasitas besar untuk menjaga stabilitas tegangan bagi UMKM. Lalu ini ada foto potensi radiasi matahari yang di sini kita lampirkan. Yang pertama, ini ketika kondisi sedang cerah, lalu ini ketika kondisi sedang mendung. Jelas sangat berbeda ya untuk ininya perhitungannya. Yang dimana dengan di sini itu kita menghitung rata-rata radiasinya 4,60 kWh. Lalu selanjutnya ada analisis spasial ARGIS, yang dimana kita juga sudah menentukan ya visualisasi dan intervensi data di sini. Lalu di peta kawasan ini juga, yang dimana validasi lapangan ini sangat menunjukkan lah dari data ARGIS yang sangat konsisten dengan pengukuran lapangan, yang dimana kondisi area perairan terbuka dan minim halangan topografi ideal untuk FPV. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem hybrid off-grid via Homer, yang dimana kita juga sudah menampilkan sebuah arsitektur lah sistemnya, yang dimana kita di sini dengan profil beban kawasan 500 kWh per hari dengan daya puncak 65,63 kW dengan spesifikasi komponen utama, yaitu kita membutuhkan PV array dengan generic load PV dan yang berkapasitas 150 kWp dengan penyimpanan baterai lithium ion 600 kWh 6 string. Lalu kita ada backup power dengan generator diesel at 90 kW dengan sistem konverter 55,7 kW. Di sini kita menggunakan sistem konverter yang direkomendasikan dari aplikasi Homer. Lalu ada strategi operasi load following untuk memaksimalkan fraksi energi terbarukan. Lalu sini ada hasil simulasi Homer Pro, yang dimana kita memperlihatkan biaya elektrikal teknoekonominya, yang dimana di sini juga kita menampilkan dengan total net present cost. Di sini total mencapai kurang lebih 4,13 miliar dengan LCOE-nya 1754 dan biaya operasional sebesar 78.927.750 per tahun. Lalu dari sini kita bisa melihat analisis kelayakan nilai CO ini sangat kompetitif untuk sistem mandiri off-grid dan layak secara ekonomi dibandingkan biaya penarikan jaringan baru PLN ke lokasi. Lalu selanjutnya ada distribusi biaya berdasarkan komponen MPC, yang dimana kita membutuhkan struktur biaya sistemnya untuk rincian anggaran biaya, yang dimana baterai lithium ion ini menyumbang biaya terbesar sebesar 72%. Lalu yang kedua ada panel surya PV dengan angka 18%. Lalu generator backup dengan angka 7%. Konverter dan lainnya yang tidak kita sebutkan ini hanya menyentuh angka 2%. Dengan ketangan dominasi biaya pada baterai diperlukan untuk menjamin keandalan 100%. Zero unmet load yang mengingat fluktuasi cuaca di situ gede ini sangat tinggi. Lalu ada kesimpulan kelayakan dan dampak implementasi, yang dimana potensi teknis iradiasi puncak ini mencapai 1012 W per M persegi, yang membuktikan situ gede sebagai lokasi strategis dan sangat layak untuk teknologi floating PV. Lalu keandalan sistem ini menggunakan konfigurasi hybrid dengan PV 150 kWp dan baterai 600 kWh, menjamin keandalan 100%. Zero unmet load ini dengan fraksi energi terbarukannya 67,3%. Lalu kelayakan ekonomi ini investasi dengan
investasi dengan COE 1754 per kWh yang sangat kompetitif dan layak secara finansial untuk sistem mandiri off-grid selama siklus 25 tahun. Lalu dampak strategis ini menjadi solusi permanen atas stabilitas tegangan bagi UMKM dan akselerator operasional wisata malam hari di Situ Gede. Dikarenakan eh, operasional wisata malam hari di Situ Gede ini masih sangat minim karena minim pencahayaan. Dan ini saya berharap dari laporan ini yang kita buat dan menjadikan bahan presentasi bisa eh, terrealisasikan lah oleh pemerintah karena mendukung UMKM dan listrik yang sangat kompeten buat di wilayah Situ Gede ini sangat diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.